Bagian sel dan organel sel. 1. Membran sel. Membran ini tersusun atas dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein atau lipoprotein. Membran ini bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. 2. Nukleus atau inti sel. Inti sel eukariotik memiliki membran inti. Di dalam inti terdapat 1. Nukleus atau anak inti yang berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat. 2. Nukleoplasma atau cairan inti. 3. Butiran kromatin. 3. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang bersifat koloid dan terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. 4. Retikulum endoplasma. Seperti saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga-rongga, berfungsi membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Retikulum endoplasma terdiri dari dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. 5. Badan Golgi adalah sekelompok kantong pipih yang dikelilingi membran. Fungsinya yaitu 1. Membentuk kantong-kantong untuk sekresi. 2. Membentuk membran plasma. 3. Membentuk dinding sel tumbuhan. 4. Membentuk akrosom pada spermatozoa. 6. Ribosom. Terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada REK. Fungsinya untuk sintesis protein. 7. Lisosom. 1. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul. 2. Lisosom berisi berbagai jenis enzim yang dapat memecahkan atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. 3. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel. Lisosom juga berperan dalam autofagus. 8. Peroksisom dan glioksisom. 1. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas ialah enzim katalase. 2. Katalase mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida. 3. Pada hewan, peroksisom banyak terdapat di hati dan ginjal. Pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai tipe sel. 4. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan aleuron biji padi-padian. 5. Ailuron merupakan bentuk dari protein atau kristal yang terdapat dalam vakuola. 9. Mitokondria. 1. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. 2. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. 3. Ruang intermembran merupakan ruangan di antara membran luar dan membran dalam. 4. Matriks mitokondria merupakan ruang yang diselubungi oleh membran dalam. Matriks mengandung enzim untuk siklus Krebs dan oksidasi asam lemak. Matriks juga banyak mengandung protein dan DNA, ribosom, dan beberapa jenis RNA. Struktur mitokondria bisa dilihat pada gambar. 10. Plastida. Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida. 1. Kromoplas, yaitu plastida berwarna. B. Leukoplas, yaitu plastida yang berwarna putih dan berfungsi untuk menyimpan amilum, minyak, dan protein. 3. Kloroplas, yaitu plastida yang mengandung klorofil. Struktur kloroplas bisa dilihat pada gambar. 11. Vakuola atau rongga sel adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. Vakuola berisi asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, alkaloid antara lain. Protista mirip hewan atau protozoa memiliki vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang menetap. 12. Sentriol merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus.
Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis atau meiosis. 13. Sitoskeleton. 1. Mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin. 2. Mikrotubul. Mikrotubul adalah rantai protein yang berbentuk spiral dan spiral ini membentuk tabung berlubang. Mikrotubul dapat membentuk organel sitoplasma berupa sentriol, silia, dan flagella. 14. Filamen antara atau serabut antara adalah rantai molekul protein yang berbentuk untaian yang saling melilit. Fungsinya 1. Memberikan kekuatan mekanik pada sel, 2. Menjadi kerangka sel, 3. Membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian lain. Serabut-serabut penyusun sitoskeleton bisa dilihat pada gambar. 15. Dinding sel. 1. Pada sel muda, dinding sel tersusun dari zat pektin. 2. Pada sel dewasa, dinding sel terbentuk dari bahan selulosa yang bersifat kaku. 3. Pada dinding sel terdapat bagian yang tidak menebal, yaitu bagian yang disebut noktah. 4. Plasmodesmata berupa juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat. 5. Tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Transport melalui membran. S. Singer dan E. Nicholson tahun 1972 mengemukakan teori tentang membran sel yang dikenal dengan teori membran mosaik cair. Teori ini menyatakan bahwa membran sel tersusun oleh lapisan. Model membran sel bisa dilihat pada gambar. A. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport pasif terdiri dari difusi, osmosis, dan difusi terbantu. B. Transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Transport aktif melalui membran sel dapat berupa endositosis dan eksositosis. 1. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis antara lain 1. Pinositosis, 2. Fagositosis. Pinositosis merupakan gejala yang umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan akar tumbuhan. Langkah-langkah proses pinositosis 1-2 molekul melekat pada plasma, 3-5 invaginasi, 6-8 lepas dari membran plasma dan fragmentasi. Fagositosis terjadi misalnya saat Rotifera ciliata atau organisme mikroskopik lain ditelan oleh amuba dengan cara menangkapnya dengan kaki semu, kemudian mengurungnya dalam vakuola. Proses fagositosis bisa dilihat pada gambar.